Saat ku menutup mata, tuntas sudah panggilanmu, menggenapi rencanamu Bapa, menggenapi rencanamu Bapa, menggenapi rencanamu Bapa. Bapa kami di surga, Allah dan Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah Maha Hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu membawa sukacita kami di hati kami. Dan kami telah mengekspresikan sukacita kami melalui pujian dan sembah kami. Kiranya Bapa dimuliakan, hati-Mu disukakan lewat pujian penyembahan kami. Lengkapi sukacita kami Bapa di surga. Lengkapi dengan sabda-Mu, dengan firman-Mu yang hidup, supaya setiap kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi, mencintai Engkau, sampai sungguh-sungguh Kau merasakan getaran cinta kami kepadamu. Bawa kami ke tempat kudus-Mu. Bapa, kami rindu sabda-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi dia. Pakai mulut lidah bibirnya untuk menyatakan kasih setia-Mu bagi kami, baik yang mendengar pun yang menyampaikan. Kami akan membawa berkat kebenaran firman-Mu untuk kehidupan kekal kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan penuh sukacita kami mau sambut firman dalam nama yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman sama-sama katakan Amin. Haleluya. Shalom. Salam. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gem, mungkin boleh kembali dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ya, ini kali kedua ya. Kali ini saya membawa istri saya, Endang Tias. Istri saya ini PNS di Puskesmas Kelapa II, dekat dengan rumah. Ya, kalau ini anak kedua, anak pertama sudah menikah, sudah memiliki kehidupan sendiri. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sore ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kita bertekun di dalam doa. Amin saudara. Coba katakan kanan kirimu, mari bertekun dalam doa. Mari. Ya, di gereja ini saya tidak mengenal banyak orang ya selain Pak Gem, Bu Gem, Pak katanya Pak Toto ya panggilannya. Tato. Pak Tato. Wah, masa saya bilang Pak Tato pelayanan di tempat yang lama kan? Iya Pak Tato. Oh, Pak Nasution ini Pak Tato. Ada Pak Michael ya yang di BBCO, Pak Silayan. Shalom Pak. Ada Delvi ya, Delvi suka eksis di Facebook. Gimana Papa udah sembuh? Dalam pemulihan, puji Tuhan, kita dukung dalam doa terus ya. Selain itu mungkin ya wajah-wajah kenal tapi belum berkenalan secara pribadi. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini menjadi pergumulan ya kami sebagai hamba-hamba Tuhan ketika gereja ingin melipat gandakan doa dan firman. Ternyata tidak banyak orang Kristen, orang percaya yang punya gairah untuk berdoa. Sedikit sekali. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar bersama-sama. Kenapa sih kita harus bertekun dalam doa? Kenapa kita harus bertekun dalam doa? Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, sudah ketemu?
kasih itunya nih. Ada di PowerPoint-nya ada. Roma pasal 12 ayat 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Wah, baru 1000 orangnya. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, ini sudah 10.000 orang bersama malaikat-malaikat kudusnya. Karena cuma satu ayat, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga dengan suara yang keras tapi tempo yang lambat. Seperti biasa, sesama anak Tuhan dilarang saling mendahului, bukan diri saja. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kata bertekun dalam doa, kata bertekun dari kata proskarterio, bukan prostat ya. Prostat itu sakitnya katanya konon bapak-bapak yang usia 50 tahun ke atas. Proskarterio, yang artinya sebenarnya maknanya bertekun itu bersama-sama. Proskarterio ini, saudara, bersama-sama. Apanya yang bersama-sama? Bertekun dari kata proskarterio artinya ya kalimat sebelumnya bersama dengan kalimat sebelumnya, saudara. Jadi dalam bertekun dalam doa ada sukacita dalam pengharapan. Kalau saudara dan saya tidak punya pengharapan yang jelas, doa itu jadi beban. Ya. Sejak Bapak Rohani kita buat doa pagi, terselingi dengan doa paginya BBCO karena beliau kena COVID, kami terus ikut. Hampir tidak pernah bolos doa pagi. Karena punya satu pengharapan. Apalagi sekarang jelas, kalau Pak Eras mengajarkan kita punya ambisi. Waduh, saya juga rindu nama saya ada terjajar di antara sahabat-sahabatnya Tuhan. Jadi dalam bertekun dalam doa bersama-sama dengan sukacita dan pengharapan, ada satu yang diharapkan. Saya satu. Enggak apa-apa, buka aja. Saya buka Ya. Kami lindungi. Selain bertekun dalam doa yang dari kata proskarterio, bersama-sama, juga dalam sabar dalam kesesakan. Jadi selain kita punya pengharapan, bertekun dalam doa ini juga berbicara supaya kita sabar. Sabar dalam kesesakan, artinya ada pembentukan. Di dalam doa, dalam ketekunan kita berdoa itu ada pembentukan, ada kesesakan. Dan kita harus bersabar. Kesesakan, persoalan, pergumulan, masalah hidup, itu ternyata berkat abadi. Nah, jadi di dalam bertekun dalam doa, yang proskarterio tadi bersama-sama apa, saudara? Bersukacita dalam pengharapan, punya pengharapan. Selain itu ada pembentukan, kesesakan. Saudara tahu ada tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Bagaimana Yusuf punya mimpi, dia menjadi pemimpin. Tetapi apakah dia otomatis jadi pemimpin? Nah, dia harus dimasukkan ke dalam sumur. Dalam kesesakan itu dia berdoa, bertekun. Dia nggak merengek-rengek. Dia hanya merengek kepada Tuhan. Dia bertekun dalam doa. Karena dia tahu ada mimpi besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Saudara, Yusuf bertekun di dalam doa, dalam pembentukan Tuhan. Ya udah mau lewat.
Tidak cukup hanya dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf karena diproyeksikan menjadi seorang pemimpin, dia juga harus dibuang, dijual. Bayangkan, anak manja ini dijual jadi budak. Apakah cukup penderitaan Yusuf jadi budak? Difitnah, dipenjara bahkan. Tapi itulah pembentukan di dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf memiliki spiritual of action, roh yang luar biasa karena dia bertekun dalam doa. Amin, saudara. Amen. Kita harus punya pengharapan yang pasti. Apa harapan saudara untuk bertekun dalam doa? Maaf nih kalau saya tanya dari sekian yang hadir, nggak tahu apakah ikut morning blessing atau doa bersama Pak Eras. Ada berapa saudara? Nggak usah tunjuk tangan. Ada berapa saudara yang sungguh-sungguh bertekun, nggak pernah bolos? Saya kalau sakit saya selalu ikut Zoom dan YouTube. YouTube itu tuh lirik lagu. 90% saya tahu lagu Pak Eras tapi nggak hafal. Tadi dinyanyikan juga saya nggak hafal tapi saya tahu. Jadi saya perlu itu. Waktu saya sakit saya ikut Zoom harus sambil tidur, benar-benar sakit saudara. Ya saya izin, saya SMS, maaf Pak, takutnya dia lihat kok sambil tiduran. Saya sedang sakit tapi saya nggak mau bolos. Karena saya tahu punya pengharapan yang pasti. Itu Yusuf. Dia diproyeksikan menjadi pemimpin bangsa yang besar. Dan dia mengalami pembentukan yang dahsyat. Saudara, makin dahsyat pergumulan pembentukan Tuhan atas diri saudara, saudara akan diproyeksikan menjadi orang besar. Dan proyeksi kita bukan hanya orang besar di bumi, kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Nah, ini bahasa klise sepertinya, yang belum memiliki spiritual endurance, ya, ketahanan iman, sulit dibayangkan. Apa itu memerintah bersama Yesus? Sekarang aja hidup susah. Itu sebabnya tema doa puasa kali ini perubahan hidup. Kita harus berubah, menangkalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kodrat ilahi, karakter Kristus. Amin, saudara. Saya ini, dulu punya cerita-cerita tinggal di Tanjung Rawa, merantau ke Jawa, lalu ke Jakarta, nggak ada orang tua. Saya nggak takut apapun, saudara. Punya moto hantu belau pun nggak takut. Jadi besar di jalanan, jadi pengamen jalanan pernah, jadi pembantu tahun 84 itu pembantu setengah budak, ya, kerja 24 jam, ikut orang Batak. Waduh, orang Batak itu suaranya kan menggelegar, saudara. Jangankan marah, kadang-kadang manggil aja membuat kita udah gemetar. Baru di gerbang hadiratnya itu sudah terasa. Thomas, salah apa ini? Salah apa ini? Tadi saya cerita itu direktur utama BTP 10 tahun 84 sampai 85. Suatu kali suruh pijit aku dulu sampai tidur ya. Udah 2 jam, kalau mau pelan-pelan nyengir, digoyang-goyang lagi, belum tidur. Capek, saudara. Dan kadang-kadang lagi pelepasan, bukan pelepasan roh jahat, ini pelepasan di kamar mandi, saudara. Baru ya, maaf ini baru saja mau keluar, Thomas, putus itu, satu ke bawah, satu naik lagi dalam, setengah, saudara. Lalu saya pindah jadi supir pribadinya, manajer marketing Pertamina. Di sana saya punya tetangga, makannya waktu itu saya digaji 40.000, saudara. Udah semua. Aduh, mau makan rendang aja, hitung-hitungan, makan telur itu udah seminggu ini udah 2 kali, jadi nggak bisa makan rendang lagi, nggak bisa makan telur. Kalau pengen rendang ya makanya rendang jengkol di warteg. Tetangga saya makanya daging impor.
kamar saya di luar, tetangga saya makannya dari impor pagi, siang, sore. Tugasnya cuma dua ekor itulah tetangga saya. Betul saudara. Kadang-kadang saya nangis. Kalau saya ingat saya cerita itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku kan anak hamba-Mu, anak pendeta. Tetanggaku aja makan anjing ini makan daging impor. Aku mau makan rendang terus ini Tuhan. Tapi saudara, 2 kali saya jadi direktur Rosana Rekod, lalu ditarik Pak Eras jadi direktur Solagas. Jadi anak muda atau bapak-bapak yang mau jadi direktur, makan rendang jengkol supaya jadi direktur. Ada pembentukan Tuhan. Tetapi kalau kita punya pengharapan, kita bisa bertekun dalam doa. Waktu saya lihat tetangga saya yang cuma guk, tapi dikasih makan daging impor. Sementara saya anak pendeta, saya hanya berdoa, menyembah. Lalu saya suka baca Mazmur 3, Mazmur 5, doa pada pagi hari, doa pada malam hari. Saya bisa nangis sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan angkat saudara. Jadi jangan kita pikir kalau kita serius kepada Tuhan, kita membuang diri untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tidak bisa menikmati dunia. Kita bisa menikmati dunia, tapi kita tidak terikat dengan dunia itu. Karena hati kita sudah kita pindahkan oleh pembentukan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara. Katakan samping kanan kiri, mari bersekutu dengan Tuhan. Ayub mau dibanggakan oleh Allah dan sudah dibanggakan. Ayub itu dibanggakan. Bless gitu kan. Anak Tuhan kumpul, lalu si Bulis ini ada hadir juga. Bless, kamu lihat Tuhan bantu. Ayub dibanggakan oleh Tuhan. Tapi saudara tahu, hidupnya kalau saudara membaca Alkitab dari cerita sekolah minggu pasti sudah tahu. Dia bukan hanya kehilangan hartanya, kambing domba, kekayaannya lenyap dalam satu hari. Bahkan 10 anaknya harus mati. Udah cukup saudara? Enggak. Iblis masih jealous. Ya, Tuhan lindungi dia. Oke, kamu buat apa saja asal nyawanya jangan kamu apa-apa. Dia harus menggaruk, gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Untuk dibanggakan sama Tuhan harus mengalami pembentukan. Kalau kita melihat endingnya, Ayub akhirnya memiliki 2 kali lipat dari apa yang dia miliki. Apakah dia cuma tidur-tidur? Lalu salah bin, Tuhan kasih harta. Nah, dia juga giat bekerja, saudara. Jangan saudara bayangkan kita punya perusahaan tiba-tiba bangkrut, lalu doa kepada Tuhan, lantas Tuhan kasih bis. Enggak. Selain dia bertekun dalam doa, dia juga pasti bekerja keras. Dia maksimal. Sehingga Tuhan memberkati 2 kali lipat. Jadi saudara, di dalam bertekun dalam doa, Tuhan sedang merendah hidup kita. Tuhan sedang membentuk, Tuhan mau membanggakan kita, Tuhan mau memproyeksikan kita pada satu yang besar. Jadi apa pergumulan saudara hari ini? Ya, bikin peyek pun, peyek yang maksimal saudara. Peyeknya enak. Bawa peyek gak perlu. Saya cepat ya. Oh, minyak memang lagi hilang. Bukan minyak aja, di Jakarta aja Jabodetabek tempe tahu hilang. Harga kedelai mahal. Apa pergumulan kita yang paling besar? Kalau kita bertekun dalam doa, tadi bertekun, proskarterio tadi saudara, bersama-sama dengan pengharapan, bersukacitalah dalam pengharapan. Terus pengharapan kita taruh di hadapan Tuhan. Hari ini susah, saudara.
percayalah Tuhan akan angkat engkau tinggi dalam kemuliaannya kalau kita bertekun dalam doa. Dan kalau hari ini kita sedang dibentuk lewat persoalan, lewat masalah, pembentukan Tuhan memproyeksikan kita menjadi orang besar. Saya lupa, saya udah pernah cerita belum di tempat ini. Saya punya mobil dulu Agia, tahun 2008 kami cicil 3 tahun. Wah, itu mendatangkan mujizat. Tahun kedua mau masuk tahun ketiga, saya diponis osteoporosis. Minum obatnya sebulan 3 juta sampai 2,5 sampai 3 juta. Bayangkan, cicilan mobil saya 2,8. Tapi bukan itu masalahnya. Ada mujizat pertama ya saya sampaikan dulu. Saya mau ceritain dulu. Mobil ini setiap lebaran saya bawa almarhum ibu saya untuk bertemu dengan adik kandung papa saya di Bandung yang non-Kristen. Kami memberkati setiap lebaran. Wah, itu dari Jakarta menuju Bandung padat, macet kalau pas lebaran. Berangkat jam 4:30 macet. Kamu udah ikut ya? Macet sekali. Setiap tahun. Saya dulu setelah 2 kali direktur, saya jadi general affair, dipercayakan satu pabrik German, ya sekitar 200 sampai 400 orang. Jadi keuangannya saya itu gara-gara konseli saya, suami istri ribut, di rumah ribut, di kantor ribut. Jadi saya karena konseling dengan saya, ya untuk meminimalisir ributnya di rumah. Kalau di kantor soalnya waduh berantem didengarin. Ini aktivis gereja. Akhirnya istrinya mau dipecat, bukan dipecat lagi, rumah kan udah. Kalau gitu dia di rumah saja. Tapi dia cari pengganti susah. Nah, saya disuruh gantiin. Sudah. Nah, mobil yang saya pakai untuk melayani saudara saya akhirnya bertobat. Saya rekam saya dulu, baru istrinya 2 tahun lalu sebelum COVID. Ini anak saya juga itu bertobat, saudara. Saya ini istri pertama saya sudah terima Yesus. Saya bawa ke hotel, istrinya yang fanatik karena asli Bandung. Saya suruh di lobi, istri saya nemenin supaya saya bawa saya. Mungkin lebih gampang karena dia kenal kakaknya pendeta. Saya injili sampai dia terima Yesus, mau percaya Yesus. Cuman susah. Dia kerjanya narik gerobak sampah seminggu 2 kali dan jadi tukang parkir. Saya cari gereja di Bandung di mana saya melayani. Suka ngundang khotbah saya dari gereja biasa sampai gereja yang 1.500. Saya suruh, ini sudah bertobat. Tapi karena orang miskin, orang Kristen miskin, gak diperhatikan. Iya, tapi tidak ada yang membawa mereka. Alasannya takut dikira kristenisasi. Istrinya sakit gak sembuh-sembuh, lalu saya bilang, mau saya doain dengan Tuhannya Thomas. Bukan Tuhan Yesus ya, tapi akhirnya didoain dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, saudara. Orang miskin paling berobat ke puskesmas dikasih obat, tapi sampai hampir lumpuh, gak sembuh-sembuh. Mau didoain pakai Tuhannya Thomas, mau sembuh. Jadi waktu saya datang, saya nggak ada, lebaran juga itu, tapi ibu saya sudah meninggal. Natal. Istrinya ini ngomong, aku percaya sama Tuhanmu, aku mau terima Yesus, doain. Wah, saya rekam, dia yang ngomong. Mobil saya pulang waktu itu mogok. Singkat cerita, 4 juta lagi lebaran, bengkel tutup semua, saya bawa sama anak saya 4 juta. Saya nangis ke Tuhan, kan mobil ini untuk pelayanan, mogok 4 juta, itu nafkah saya. Tapi karena ada kartu kredit, ya sudah saya bayar dulu. Kartu kredit bisa bulan depan. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan jawab nggak, saudara? Menurut saudara Tuhan jawab? Tuhan jawab. 2-3 hari berikutnya, kakak ipar saya, ini orang Tapanuli juga, menikah dengan abang saya sudah meninggal. Janda ini punya 3 anak gadis, 2 masih kecil-kecil, yang 1 sudah kuliah kerja. Telepon, Thomas, rumah bocor lu,
kami susah, ya perempuan semua. Saya bisa aja bilang, aduh Kak, mobil saya 4 juta, belum bayar. Bisa saja saya nangis. Tapi karena Alkitab, Tuhan kita paling memperhatikan janda dan yatim piatu. Dan ini jandanya abang saya. Saya bilang, Kak, jauh rumahnya di agak ke Bogor sana. Cilodong. Saya bilang, cari aja tukang deh, nanti saya bantu. Dan cerita dia cari, kalau satu hari mudah-mudahan 1 hari itu sama materialnya 400.000. Waduh, 400.000, 4 juta per puluhan tapi negatif, saudara. Tapi saya lakukan dengan menangis, saya lakukan. Tuhan, saya mau taat. Saya tahu ada berkat abadi. Singkat cerita, seminggu berikutnya saya sama istri biasa melayani seorang ibu yang lumayan kaya, tapi suaminya jadi Bang Toyib. Tahu saudara, Bang Toyib nggak pulang-pulang. Kami layani karena udah pernah mau bunuh diri. Saya setiap minggu sekali sama istri ajak menyembah Tuhan, berdoa. Karena waktu itu tesis saya gereja Yoga. Skripsi saya mengatakan kalau persoalan bisa diselesaikan dengan doa. Asal kontinuitas, doa. Suatu kali dia bilang gini, biasa Selasa, Pak Pendeta bisa nggak besok minggu depan Senin? Karena apa? Karena anaknya dari Australia sudah selesai kuliah, ulang tahun. Oh gitu ya, Senin ya? Ya udah Senin ya, kita doa keluarga inti aja. Karena biasanya berdua, karena mau berdoa untuk ulang tahun, saya ajak jadi main gitar. Tapi begitu saya sampai hari Senin, udah di rumahnya gedung sudah. Di belakang ada kolam renang, ada babi guling, kambing guling, ayam guling, guling-gulingan semua ada di situ. Lalu orang Manado, putih hitam. Yang mengundang saya ibu ini nggak ada. Bu, gimana ini? Kok ibu nggak ada, katanya keluarga inti. Saya nggak persiapan. Ya, papanya mau, rupanya si Bang Toyib kali itu pulang.